Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah buat teman-teman semuanya yang pingin ikutan. Caranya gampang sekali. Yang pertama teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video, sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Arif Budiman Nasuko dan follow Instagram baleomall.com. Karena di setiap video saya kurang lebihnya ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway sebesar 1 juta rupiah, dan totalnya ada kurang lebih sebesar 100 juta rupiah untuk teman-teman semuanya. So, pengumumannya akan saya bagikan di 1 hari setelah video saya tayang. Jadi buat teman-teman semua, saya tunggu komentarnya. Nama saya Roni. Omset dari bisnis online sekitar 250 jutaan per bulan dengan profit 50 sampai 60 juta per bulannya. Udah kerja di pabrik enak-enak malah keluar kayak gitu. Oh, waktu lo pertama kali mau mulai bisnis online? Iya. Iya. Kondisinya kan pasti tambah sulit dong. Iya, sulit banget emang ya. Waktu itu tadi kan nggak punya apa-apa. Mau istilah kalau orang Jawa sambat ke siapa juga enggak. Apa itu? Mengeluh. Oh. Istri kan namanya hamil muda yang ngidam ya Mas ya. Iya. Waktu itu ngidamnya cuma mie ayam. Mie ayam itu sampai ngempet sampai nahanan sampai 1 bulan baru bisa beli. Soalnya uangnya buat modal semua. Hari ini saya kedatangan salah satu tamu yang sangat spesial, yaitu Bro Roni ya. Usia 23 tahun dan masih sangat muda sekali. Beliau berhasil menghasilkan omset sekitar kurang lebih ya sekitar 250 juta per bulan dengan meraih keuntungan profit kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 60 juta per bulan. Welcome to my channel, brother. Ya, selamat datang di channel Arif Budiman Nasuko. Ya, usia lo berapa sih, Bro? 23 tahun. Wow. Usia 23 tahun. Tapi lo udah bisa ngasilin omset 250 juta per bulan, benar? Iya, benar. Dari bisnis online. Bisnis online, iya bisnis online. Udah berapa lama sih lo main bisnis online? Untuk bisnis online sendiri udah 2,5 tahun kurang lebih. Wow, udah cukup lama ya? Iya, udah lumayan. Udah 2,5 tahun. Oke. Mungkin gue awalin ya pertanyaannya dari lo sebenarnya sebelum bisnis online itu ngapain sih? Mungkin ada satu kegiatan. Kalau sebelum bisnis online, dulunya sih ya pekerja sih Mas ya. Pekerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Wow. Swasta. Apa swasta. itu? Astra. Oh, lo di Astra. Iya, teknisi? Mekanik. Iya, mekanik. Terus kebetulan waktu itu habis kontrak 2 tahun. Terus pulang ke Sragen. Kebetulan waktu itu udah punya istri ya, dapat orang Sragen. Pulang ke Sragen, terus nyari kerja juga di Sragen. Nyari kerja, ketemunya di pabrik. Oh, kerja di pabrik. Iya, kerja di pabrik hampir setahun lah, kurang lebih setahun. Ya penghasilan namanya di pabrik ya pas-pasan ya. Pas-pasan, apalagi waktu itu kan istri juga udah hamil. Udah punya anak 1. Wow. Iya udah punya anak 1. Umur pernikahan waktu itu berapa ya? Sekitar 2,5 tahun, 3 tahun. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun pernikahan, punya anak 1. Terus udah hamil lagi, hamil muda. Juga persiapan kan, gimana nih caranya biar dapat penghasilan lebih kayak gitu. Kebetulan dari bisnis online lah aku menemukan penghasilan yang luar biasa. Oke. Berarti lo sendiri nikah di usia berapa, Bro? Kalau 20 tahun belum genap sih. Wow. 20 tahun berarti lo nikah muda banget ya. Ini kebelet apa gimana nih? Umur 20 tahun udah nikah? Iya, umur 20 tahun udah nikah. Dulu aku kerja di mana? Astra. Di Astra di Banten. Di Banten. Itu usia berapa? Itu usia belum genap 17 tahun tuh udah direkrut sama Astra. Wow, berarti lo cerdas dong? Ya enggak juga sih. Jadi dulu waktu di sana masih masuk ke
kayak khusus ya, sekolah lagi kayak itu, keluar ijazah juga. Setelah itu baru kerja Astra waktu udah 17 tahun. Berapa lama itu lo kerja di Astra? 2 tahun. 2 tahun abis itu abis kontrak. Iya, terus habis itu lo kerja di pabrik, tapi lo udah nikah tuh ya posisinya. Udah nikah. Jadi kerja 1 tahun di Astra terus nikah ya, habis itu lo di pabrik ya? Iya, di pabrik sini. Oke. Nah, ada nggak cerita ketika mungkin lo ngadapin kondisi yang sulit atau kondisi yang ibaratnya titik nol dalam hidup lo? Ya ada sih ya. Jadi waktu bangun bisnis online itu emang sama sekali nggak ada ini ya, pemasukan emang sangat sedikit. Waktu itu kan emang sama sekali belum pernah namanya belajar bisnis online. Terus ya walaupun tahu sih ini berdagang online tuh seperti ini waktu ngikut komunitas. Oke. Ya waktu itu ada kan komunitas bisnis online, jadi ngikut aja. Tapi lebih seringnya kalau dulu emang kita jadi konsumsi. Jadi lo beli barang? Iya, beli barang emang sering sih dari online dulunya. Terus waktu kepepet kayak gitu, terus di pabrik juga penghasilan pas-pasan, UMR. Cobalah aku dagang bisnis online. Terus aku emang motivasi dari salah satu teman aku, kalau kita jalanin bisnis, ya bisnis aja, jangan disambi kerja. Karena kalau misalkan kita kerja sambil bisnis, hasilnya juga sampingan, nggak maksimal. Ya udah, aku keluar dari pekerjaan. Waktu itu udah ini mas. Jadi waktu keluar dari pabrik, aku sempat ngajar di SMK, di guru bengkel. Ya, terus waktu itu ya udah aku out. Coba bisnis dari nol. Waktu itu modal awal 2 jutaan. Wow. Itu hasil dari BPJS TK dari Astra Autopart. Masih ada sisa 2 juta, sisa-sisa dari yang aku pakai selama penghasilan minim itu tadi. Berarti waktu lo di pabrik itulah ya, yang penghasilan minim itu akhirnya ada BPJS itu lo pakai sisa 2 juta. Sisa 2 juta buat modal. Waktu itu dropship mas awal-awal. Iya, dropship ya. Dropship. Namanya kekurangan lah ya, di rumah juga ya banyak yang inilah nyibirin. Ada sampai dicibirin? Iya, dicibirin sama ya orang-orang banyak, terutama ya orang-orang terdekat sih malahan. Jadi contohnya apa? Contoh cibirannya gimana? Udah kerja di pabrik enak-enak malah keluar kayak gitu. Waktu lo pertama kali mau mulai bisnis online? Iya, udah kerja enak-enak di pabrik malah keluar. Ya dikatain bodoh lah segala macam kayak gitu sih. Emang gaji lo di pabrik saat itu berapa? 2,5 juta. 1 bulan. 1 bulan. Sementara lo udah punya anak dan istri dan istri lo juga posisinya itu baru hamil muda ya. Cukup nggak sih dengan 2,5 juta? Ya dicukup-cukupin. Tapi sebenarnya cukup. Ya yang cukup ya. Tapi ya cukup untuk kebutuhan ini aja sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari doang ya. Jadi sebulan hasil segitu ya udah habis buat sebulan. Habis. Dan itu pas-pasan banget kayaknya. Pas-pasan banget, emang nggak ada sisa. Oke. Nah, terus lo bisnis online dan akhirnya lo ninggalin kerjaan lo ya? Iya. Ninggalin kerjaan lo lebih milih bisnis online lah intinya seperti itu. Tapi lo kan nggak bisa langsung menghasilkan pada waktu itu. Nah itu gimana? Iya. Kondisinya kan pasti tambah sulit dong. Iya, sulit banget emang ya waktu itu tadi kan nggak punya apa-apa. Mau istilah kalau orang Jawa sambat ke siapa juga enggak. Apa itu? Mengeluh. Istri gimana? Istri sih, kalau istri mau mendukung aja sih. Istri ya diam-diam aja sih, penghasilan minim pun dia yang penting masih bisa hidup gitu aja sih. Tapi dari bisnis online waktu itu udah mulai menghasilkan? Udah mulai menghasilkan ya, walaupun sehari paling berapa orderan, 1-2 itu awal, 1-2 orderan di salah satu platform ya yang lo jalan. Iya, yang pertama salah satunya Tokopedia. Bukalapak waktu itu. Lo main di Bukalapak. Main di Bukalapak ya sama teman-teman kayak gitu. Terus ketemu sama salah satu supplier. Aku ngambil dari situ barangnya terus. Tapi sistemnya waktu itu awal-awal, jadi aku udah punya pesanan, baru aku ngambil barang punya supplier ini. Jadi kayak dropship. Dropship. Jadi karena modalnya kan mepet juga, waktu itu sampai istri kan namanya hamil muda yang ngidam ya mas ya. Waktu itu ngidamnya cuma mie ayam. Mie ayam itu sampai ngempet sampai nahanan sampai 1 bulan baru bisa beli. Soalnya uangnya buat modal semua.
Jadi uang itu aku masukin ke toko semua tuh. Jadi buat beli barang, buat ngirim barang, gitu kan. Soalnya kan kalau dropship ya harus modal sendiri kan. Betul. Modal sendiri. Berarti uangnya diputer ya. Iya, emang uangnya diputer. Istri lo ngidam mie ayam, lo kasih sebulan kemudian. Iya, sebulan kemudian. Anak lo ngences ya tuh. Alhamdulillah sih enggak. Tapi berapa lama sih proses lo pada waktu itu mulai dari bisnis online sampai lo bisa menghasilkan itu? 6 bulan. 6 bulan baru lo mulai agak kondisinya stabil. 6 bulan ya setelah lahiran rezeki anak Insya Allah rezeki anak. Itu berapa penghasilan itu pas waktu udah 6 bulan itu? Per bulannya kalau untuk untung bersih Mas ya sekitar 2 juta 3 jutaan pada waktu itu. Oke. Nah, terus lo ikut pelatihan di Baleo Mall itu tahun berapa ya? Bulan kapan? Kalau untuk di Baleo Mall tahun 2019 bulan Desember. Bulan Desember 2019 di Hotel Alium Tangerang. Bener ya? Oke. Nah, itu kok bisa sih lo ikut pelatihan bisnis online di Baleo Mall? Kenapa sih? Direkomendasiin teman sih. Oh, lo dapat rekomendasi? Jadi dari teman, Mas ayo tak ajak kemana? Ini ada pelatihan di Tangerang itu. Di Tangerang. Ini kayaknya masuk nih, soalnya kita kan jualan di marketplace gitu kan. Oh ya udah, ayo ikut. Tapi bayarnya berapa? Bayarnya 4 juta. Oh ya udah, yuk ikut aja sih, daftar kemarin. Terus di sana ya alhamdulillah dapat ilmu yang bagus juga, bimbingan yang bagus juga, sampai akhir pelatihan pun masih ada supportnya juga. Masih ada support. Tapi lo ada ngerasa selama pas habis ikut pelatihan, lo ada ngerasa maksudnya kenaikan nggak di profit atau di omset lo? Kalau profit sama omset sih stabil, cuman yang aku rasain gini Mas, waktu aku habis ikut pelatihan aku jadi tahu nih, oh ini kira-kira algoritmanya yang di Shopee kayak gini. Oke. Yang di Bukalapak itu kayak gini, yang diminta untuk kata kuncinya kayak gini, iklan yang paling efektif kayak gini. Jadi untuk mempertahankan omsetku biar nggak sampai down, alhamdulillah masih bertahan terus ya. Oke. Nah, lo kan udah bisnis online ini sekitar 2,5 tahun ya berarti. Bener ya? Iya, 2,5 tahun ya lo main bisnis online ya. Tapi ikut pelatihan di Baleo Mall itu baru sekitar 6 bulan ya. Iya. 6 bulanan. Kira-kira menurut lo yang udah di bisnis online 2,5 tahun, menurut lo potensi bisnis online ini kedepannya untuk Indonesia gimana sih? Kalau untuk di Indonesia potensinya masih besar banget Mas ya. Kenapa? Terutama yang pertama, orang tuh semakin lama kayaknya semakin males untuk jalan-jalan. Jadi kayaknya orang beli lewat online itu lebih efektif daripada kita jalan langsung kayaknya biasanya gitu. Menghemat waktu, menghemat resiko, tahu pas lagi jalan tuh kecelakaan gitu ya. Iya kayak gitu juga. Terus kalau misalkan di bisnis online, dia belanja online, dia kan pembeli biasanya bisa langsung lihat, oh list barangnya ini harganya segini. Pilihannya lebih banyak. Ya itu pastinya ya. Itu pastinya. Dan berarti menurut lo bisnis online sendiri itu potensinya masih besar banget. Besar ya. Besar banget, terutama penduduk Indonesia kan berapa ribu juta kan. Oke, bro, tadi lo bilang di awal tadi lo ada bilang cerita bahwasannya nih lo dari kerja terus lo memutuskan full ke bisnis online dan prosesnya tuh 6 bulan sampai lo bisa menghasilkan ya. 6 bulan ya. 6 bulan lo sampai bisa menghasilkan itu kan dengan kondisi lo punya anak 1, istri lo juga baru hamil muda, ya. Itu motivasi apa sih yang ada di diri lo sampai lo bisa bertahan? Mungkin lo bisa share ke teman-teman penonton gitu. Untuk motivasi sebenarnya keluarga sih Mas. Keluarga? Iya keluarga. Jadi keluarga ya, aku tak yakin sih untuk suatu saat nanti bisnis online ini bakalan besar kayak gitu. Juga alhamdulillah keluarga kan, dari keluargaku sendiri mendukung ya. Yang penting rezeki yang halal. Yang penting halal, lo berusaha terus ya. Berusaha terus lah, istiqomah. Nah itu ya berarti berkat dukungan juga ya bro. Berkat dukungan juga. Lo bisa bertahan ya. Bertahan. Itu ya. Oke, kira-kira nih
untuk teman-teman nih yang ingin memulai bisnis online nih, lo ada tips nggak mungkin untuk teman-teman? Karena banyak nih sebenarnya di luar orang yang ingin mencoba bisnis online tapi mungkin ragu atau karena dia sambil kerja, dia penghasilannya pas-pasan, terus mau cari bisnis online tapi bingung. Kira-kira lo ada tips nggak untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis online di awal? Kalau untuk di awal sih yang penting jangan takut sih Mas. Yang penting kita mencoba, kita tahu prosesnya dari awal itu kayak gimana. Insya Allah nanti kalau udah ngerasain hasilnya dari bisnis online tuh dia pasti mau terus iya. Dan nggak mau kerja lagi. Iya, sama seperti saya. Lo gitu. Iya. Lo kalau sekarang nih ku tawarin nih ada kerjaan 10 juta gajinya setiap bulan, lo mau nggak? Ya kalau misalkan itu mengganggu situasi kerja saya di bisnis saya sendiri ya nggak mau. Lo nggak mau? Nggak mau. Ya tapi yang namanya kerja kan lo harus masuk kantor biasanya gitu. Iya. Lo kalau masuk kantor gitu, lo mau nggak? Kalau sekarang saat ini nggak mau sih. Lo lebih milih bisnis online. Kenapa? Ya karena walaupun mungkin dibilang bisnis online tapi saya juga harus kerja sih Mas. Paling nggak memantau pasar sih. Iya, oke. Jadi kalau misalkan waktuku terpotong di perusahaan, otomatis kan bisnisku terlantar. Nggak mungkin kan kalau untuk kayak semacam ngecek pasar, ngecek tren, terus kayak lihat ngoptimasi toko itu kita serahin ke orang lain yang belum kita percayakan belum. Iya, hasilnya nanti bisa berantakan hasilnya berantakan. Itu ya. Lo kenapa sih lebih milih bisnis online dibandingkan kerja? Alasan lo apa sih? Ya penghasilannya tadi Mas. Penghasilannya gede. Itu doang. Iya. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Mungkin waktu sama keluarga mungkin. Iya, waktu sama keluarga lebih fleksibel sih. Itu ya. Bener ya. Berarti feelku bener. Iya karena sih aku ngerasa itu juga sih. Jadi ketika bisnis online itu kadang kita kan bisa ada waktu dengan keluarga. Terus habis itu kita bisa ada acara nih mendadak kan. Kalau kita kerja kan nggak mungkin ya. Ada hajatan nggak mungkin kita libur kan gitu kan. Mungkin libur. Jadi itu emang sih. Waktu lebih longgar sih Mas. Waktunya ya lebih longgar. Keluarga atau mungkin acara yang lain. Penghasilannya juga alhamdulillah lebih kan. Gede. Lebih gede. Terus ya yang jelas fleksibel lah. Mau ngapain aja masih bisa. Nggak diatur orang. Oke. Kita sendiri bosnya kan kayak gitu. Betul sekali. Sekecil apapun usahanya, kita sendiri bosnya. Kita sendiri bosnya gitu ya. Bob Sandino tuh. Oke, bro. Last question nih dari aku nih. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Lo kan ikut pelatihan di Baliomall bulan Desember 2019 ya. Iya. Kurang lebih udah 6 bulan nih. 6 bulan. Boleh nggak aku nanya nih, kira-kira impact apa sih yang lo rasain, atau value atau manfaat apa sih yang lo dapat ketika lo ikut pelatihan bisnis online di Baliomall? Kalau aku sih ngerekomendasiin banget ya buat semua aja yang mau mungkin belajar di Baliomall, karena di Baliomall materinya lengkap. Oke. Terus juga bimbingannya juga bagus. Oke. Sampai akhir pelatihan masih ada supportnya. Juga kita juga bisa sharing-sharing antar ke sama member ya. Membernya. Juga sama pelatih mentornya juga nyaman ya buat kita untuk ngobrol, sharing juga ya. Terbuka. Jadi kan insya Allah bagi yang mau belajar bisa ke Baliomall sukses. Amin ya. Gitu ya. Oke, terima kasih buat Bro Roni ya udah berkesempatan hadir. Beliau usianya 23 tahun ya bro ya? 23 tahun dengan omset saat ini 250 jutaan per bulan, dan profit yang beliau dapat ya kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 60 juta per bulan. Buat teman-teman semua yang ingin gabung belajar bareng bisnis online di Baliomall, langsung aja klik link di tombol deskripsi di bawah ya. Saya tunggu teman-teman untuk bergabung. Nanti saya siap membantu teman-teman semua, dan ada juga Bong Afan di sana, serta ada juga nanti Mas Roni ya yang siap membantu teman-teman. Bahkan bukan hanya saya, Bong Afan dan Mas Roni, banyak teman-teman member lain yang sudah berhasil siap membantu teman-teman semua ketika teman-teman bergabung di dalam kelas mentoring Baliomall.
Ya, terima kasih sekali lagi buat Bro Roni untuk waktunya. Makin sukses ya, Bro. Amin. Semoga Amin. profitnya makin tinggi, Amin. omsetnya makin tinggi, Amin. bisa nyediakan lapangan pekerjaan juga. Iya, amin. Ya. Amin. Buat teman-teman semua tetap sehat, semoga makin sukses juga. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Ari Budi Manasuku. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.